Yang muda-muda ni elok berenang, menghilangkan maaf nafsu syahwat. Apalagi kalau sampai ke tengah orangnya hilang sekalian. As-sibahah berenang, warrimayah memanah. Mana? Saya ada 2 busur panah di rumah, dibagi jamaah. Warukubul khail, naik kuda, berkuda. Saya pekan lepas berkuda. Nak ambil gambar aja. Kuda, elok berkuda. Saya tenaga kerja Indonesia, mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya agar kami tetap istiqomah dalam niat berhijrah? Apa saja tips agar kami selalu istiqomah? Balik dari sini pergi ke hospital, tengok orang sakit, nampak orang sakit keluar darah dari badan, masuk ke dalam mesin besar mencuci darah, berbuih, keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Berapa lama? Saya tanya, Tuan berapa lama? 5 jam duduk. Seminggu berapa kali? 2 kali untuk membersihkan. Gara-gara buah pinggang yang sebesar telur ayam sudah tak berfungsi lagi. Oleh sebab itu datang syukur kepada Allah, maka berobat. Menengok orang sakit, idza maridha, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, tengok dia. Menengok orang sakit membahagiakan orang sakit dan mengingatkan diri kita. Kalau tidak juga engkau istiqamah selepas menengok orang sakit, maka wa idza mata, tengok orang mati, fattabi'u, tengok orang mati. Ada orang mati meninggal dunia, digali tanah tadi tanah liat pula. Setelah digali datang hujan basah, dimasukkanlah jenazah ke dalam tempat basah, ditimbun, ditinggal. Itu pun saya tengok berhari-hari. Itu makanya kalau ada orang meninggal dunia, saya usahakan dalam sebulan agak sekali 2 kali menengok. Supaya apa? Tidak ada orang menasihati Abdul Somad, tak ada orang menasihati, Somad sini sebentar, aku nak nasihatkan engkau. Kita sendirilah yang mencari nasihat supaya kita senantiasa istiqamah. Tengok orang sakit, bangkit semangat beramal. Tengok orang mati, bangkit semangat beramal. Ini mudah-mudahan kita istiqamah beramal. Siapa Ya'jud wa Ma'jud? Jika dia sudah wujud, dari mana dia akan muncul? Ya'jud wa Ma'jud dalam Quran. Saya ikut tafsir dari Tunisia, Tunis. Nama tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kata dia Ya'jud wa Ma'jud itu sudah keluar, dan dia sudah tanda hari kiamat yang sudah keluar. Ya'jud wa Ma'jud itu kata dia Mongolia, Mongol, keluar dari balik tembok dinding besar itu Cina, tembok yang terpanjang di dunia. Nah, itu yang dimaksud. Lalu kemudian menghancurkan negeri Islam. Itulah dia Bani Abbasiyah. Datang Hulagu Khan menghancurkan tembok itu, menyeberang, lalu kemudian masuk ke Bani Abbasiyah. Mereka tenggelamkan buku-buku yang ada di perpustakaan Libri Maktabah Abbasiyah. Mereka campakkan ke sungai Efrat sampai kuda boleh menyeberang, hitam air sungai Efrat. Nah, itu pendapat dari Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Tapi saya tak salahkan kalau ada ulama lain yang berpendapat yang cuma Ma'jud bukan itu, tapi makhluk lain. Selama kita tidak ambil riwayat Israiliyat, jangan ambil riwayat Israiliyat. Tafsir yang bersih dari Israiliyat, tafsir Ibnu Katsir salah satu, tafsir Bil Mansur. Saya pakai jubah merah. Saya sama sekali Ustaz boleh melawan tanya doanya. Apa doanya agar punya anak laki-laki? Mintalah Rabbi habli minas sholihin laki-laki. Doa-doa yang kita sebut boleh, menyebut orang pun boleh. Nabi sebut namanya, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an bani Susayyah, laknatlah Ra'il, laknat. Doa yang baik sebut nama boleh juga. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Karena 2 Umar yang kuat. Nabi ingin 2 Umar ini mesti masuk Islam, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisham tidak. Umar bin Hisham itu Abu Jahal.
Oleh sebab itu kita mesti tahu nama orang dua. Nama awak siapa? Umar bin Hisham. Nama Glenmore Abu Jahal. Oleh sebab itu maka boleh sebut nama. Ya Allah, berilah aku anak lelaki. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau lahir perempuan jangan marah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, tapi di balik tak suka itu Allah berikan banyak kebaikan. Tuan Guru, semoga Allah berkahi Tuan Guru, menjadi Tuan Guru selalu istiqomah. Amin. Bolehkah Tuan Guru memberikan ringkasan kaedah memahami syariat, tarikat, hakikat, makrifat? Sampan itu syariat, lautan itu hakikat, berenang itu tarikat, mutiara yang dalam kerang itu makrifat. Begitu gambaran Bahaudin An-Naqsyabandi, Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi. Sampannya syariat, lautannya hakikat, berenang di dalam lautan tarikat, mutiara yang ada dalam kerang makrifat. Jadi tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi sekarang banyak orang bertasawuf meninggalkan syariat. Hayya 'alas shalah. Kita salat. Awak tak sembahyang. Itu orang mengaku syariat itu bukan hakikatnya. Betul. Karena tidak diajarkan meninggalkan syariat. Mesti naik sampan. Sampannya mesti ada di laut. Kalau mau dapat mutiara dalam, mestilah berenang. Barulah mendapatkan itu. Jadi yang kita amalkan selama ini sudah. Sholat kita tadi syariat. Hakikat daripada sholat itu mengingat Allah. Tarikatnya ya cara-caranya, cara berzikirnya, cara beramalnya, cara beribadah. Makrifatnya itu hadiah dari Allah, ketenangan hati. Tentu levelnya macam-macam. Paling puncaknya itu yang dikatakan Al-Ghazali, nurun, cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Mau datang anak muda mau datang ke masjid. Orang yang terhormat mau datang ke masjid. Tuan Datuk Datin mau datang ke masjid. Itu sudah bagian dari makrifat. Mudah-mudahan bertambah makrifat di bagi. Gimana memujuk orang tua saya supaya mencari jodoh saya? Supaya saya mencari jodoh saya, bukan dijodoh-jodohkan. Orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak, itu bukan orang tua tak sayangkan anak. Justru karena dia sayang. Karena pesan Nabi, ma'ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia ajar dengan pendidikan Islamik yang baik, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Coba tengok, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilahinna, dia buat baik sampai mati, fathul jannah, surga baginya. Tapi zaman dulu, anak perempuan tidak pernah melihat lelaki. Jadi sejak dia kecil sampai besar dia tak pernah tengok lelaki. Sebab dia dikurung di rumah. Manakala datang lelaki dia nikahkan. Sekarang susah. Sebab dia pergi ke college, university, dia kenal dengan lelaki. Maka mungkin ada tawar-menawar, musawamah. Kita tanya, engkau dah ada kalau lelaki, sudah mana dia? Nah, kita tengoklah, kita buatlah exam. Dan bolehkah dia baca Quran? Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau lelaki itu agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawiju, nikahkan dia. Bila taf'aluhu, kalau tidak, takut fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat besar. Bagaimana hukum kalau seorang mengawinkan anaknya dengan cara meminjam mahar dari bank? La takulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu pakai riba. Kenapa tak boleh pakai riba? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Riba haram. Maka kalau duit haram ini dibelikan ke nasi, dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah menjadi darah,
darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, tempatnya api neraka. Daging ini kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Alhamdulillah. Darah dari haram masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Darah masuk ke otak isinya haram, maka isi otak itu menjadi haram, gelap hitam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, otak bagian hadapan. Kadzibatin pembohong, khati'ah melakukan dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa kemaluan, yang berdosa mata. Kenapa kepala? Karena kepala yang memerintahkan mata, kepala yang memerintahkan telinga, kepala yang memerintahkan kemaluan, kepala yang memerintahkan kaki. Melangkah wahai kaki, gara-gara dikasih makan haram. Jangan sampai jauhkan diri daripada riba. Lebih baik engkau bersusah-susah mencari yang halal daripada engkau budak dalam riba karena hukuman. Alhamdulillah. Bagaimana Rasulullah turun ke bumi setelah Isra? Dibawa Jibril lah. Jibril Buraq turun membawa Nabi balik ke rumahnya di Makkah. Tapi cara sholat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, waktunya setelah tenggelam matahari, ufuk merah. Itu hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta namanya. Malik bin Anas namanya. Makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta. Tengok di awal-awal waktu Muwatta. Turun Jibril shalla fa shalla, summa shalla fa shalla, summa shalla fa shalla 5 kali. Turun Jibril salat subuh, Nabi salat subuh. Jibril salat zuhur, Nabi salat zuhur. Waktunya dan caranya. Jadi bukan di atas itu Nabi belajar sholat dan cara sholat. Hanya 5 sholat. Cara teknikalnya setelah turun dibawa oleh Buraq dan Jibril alaihissalam. Apa saranan Ustaz untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, yang mana ada orang beranggapan sunnah itu tidak lagi relevan di zaman sekarang? Sunnah yang mana yang tidak relevan? Sunnah sholat berjamaah tetap, dia tidak menghabiskan waktu. Sunnah berjanggut, siapa yang mau berjanggut silakan. Yang tidak tumbuh ambil buah pala. Itu kita bersih-bersih. Tapi jangan sampai ejek-mengejek, sebab ini tak sampai bertingkat wajib. Bagi yang mahu silakan. Sunnah berimamah sorban. Siapa yang hendak pakai sorban? Saya dapat ijazah imamah sorban. Pergi ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad, silaturahim. Dia tengok, anta Abdul Samad, kata dia. Suruh dia boleh ambil imamah, ambil imamah. Dia pasang kepala saya. Saya pun rasa sudah dia tengok kaca, besar. Saya tak tahan pakai imamah sebab panas kepala. Pakai ini tidak, sebab ada lubang 2. Imamah itu sunnah, tak boleh. Habib Umar bin Hafiz pakai mana? Pakai sorban, pakai jubah, sunnah. Jadi selama sunnah tidak ada sunnah. Semua sunnah-sunnah Nabi SAW itu ada hikmah-hikmah yang baik. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menentang sunnah, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin bil ba'di sudah aku nanti. Amtu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geram. Kalau kau pegang dia lepas, tapi kalau kau gigit tak akan terlepas sampai nanti. Bagaimana mengimarahkan masjid dengan lebih berkesan? Karena rata-rata yang hadir ke masjid golongan berumur 50. Masjid yang mana? 50 di masjid mana? Tadi saya tengok anak-anak muda, syabab, orang-orang muda semua datang ke masjid. Ini nampaknya bukan masjid di tempat kita. Oleh sebab itu buatlah kajian khas para pemuda. Oh, kami tak nak dengar kalau yang tazkirah Ustaz Somad, sebab dia gaya orang tua. Kami mau yang orang muda. Saya lihat Ustaz yang orang muda. Kalau di Bandung ada Ustaz khas anak muda. Banyak YouTube dia daripada Al-Azhar University, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Aceh. Namanya Ustaz Hanan At-Taqi. Hafaz Quran 30 juzuk, imam di Masjid Institut Teknologi Bandung.
Pernah kami jemput dia ke Riau, semua anak muda datang, 6.000 orang. Padahal di malam yang sama di lapang, di medan tanah lapang, ada artis India kalah. Dua anak muda, Masya Allah, luar biasa, anak muda luar biasa. Sebab itu mesti kita bangkitkan semua. Saya pernah datang ke masjid tazkirah anak muda tadi, isinya 7 tahun ke bawah, semua 70 ke atas. Saya tanya anak-anak muda mana? Dah habis dia ambil game online PlayStation. Ini tanggung jawab kita bersama. Macam mana anak-anak muda boleh kita balik bawa ke masjid? Kita tanya, anak-anak muda, kenapa kamu tak mahu ke masjid? Oh, kami tak mahu ke masjid sebab tazkirah di masjid cerita neraka saja. Kami takut. Jadi kamu mau apa? Tolonglah bagi kami semangat bagaimana menghadapi hidup. Lepas tazkirah kami nak main bola, berlatih main. Jadi ada LJK masjid tempat saya. Dia pandai anak-anak muda. Selepas tazkirah kita latihan memanah. Selepas tazkirah kita latihan berkuda. Jadi anak-anak muda bersemangat. Golongan belia adalah nadi bagi generasi yang akan datang. Apa syarat Ustaz untuk mengatasi zaman globalisasi banyak mempengaruhi perkara negatif kepada belia-belia sekarang? Buat ustaznya 2. Satu ustaz, satu lagi dokter. Malam itu bercerita tentang bahaya narkotik, bahaya khamar, bahaya. Esok malam ustaz, satu lagi tentera. Bagaimana disiplin waktu, bagaimana? Jadi modelnya tidak lagi tazkirah. Sebab anak muda dia mungkin tak senang tazkirah, tapi mungkin cerita-cerita, dialog, sembang-sembang, bicara-bicara, bagaimana politik Islam, bagaimana ini. Jadi anak-anak muda ini mungkin dia lebih sentuhannya lebih pada action, aplikasi. Apa tanda-tanda orang yang beroleh kemenangan mengharungi Ramadan? Selepas Ramadan ada perubahan. Kalau puasa menyentuh hati ringan, tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tapi kalau sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Alhamdulillah, selepas Ramadan ada 3 peningkatan. Iman meningkat, amal meningkat, sedekah meningkat. Sebab dia sudah merasakan lapar, maka berbagi sedekah. Imannya meningkat sebab selama Ramadan dia betul-betul takut kepada Allah. Ini Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita yang akan datang ini 40 hari lagi membuat kita berubah insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, itu orang ada bakhil pelit selepas Ramadan, Masya Allah, dia sekarang bersedekah. Sebab apa? Sebab dia di Ramadan kemarin bersedekah. Pukul berapa dia sedekah? Pukul 11 malam. Pergi hantar daripada basi. Bersedekah, berbuat baik, berpada-pada, berbuat buruk, jangan sekali. Dan jangan ada kamaglulatan ila unukika. Jangan kau letak tangan di tengkuk, bakhil pelit. Wala tabsut akul basti, jangan pula sampai habis tak ada untuk anak. Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk Islam. Tidak, tidak boleh. Kalau begitu ambil as-satru setengah. Tidak. Kalau begitu ambil sepertiga. As-sulusu katsir, sepertiga ini pun banyak kata Nabi, tapi Nabi ambil. Antara warathataka aghniya, engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mampu. Khairun, lebih baik. Dan antara ahlu alatan, daripada mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'ala nas, minta-minta kepada manusia. Kenapa kalau di rumah susah mau ibadah? Contoh sholat baca Quran. Kalau di masjid aman saja. Sebab di rumah banyak setan. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kamu berdua, maka dia menjauh. Berdua kita menjauh, ya bertiga kita menjauh. Apa lagi ramai macam ini? Setan tak berani. Lari dia ke tepi-tepi. Nanti mana kalau kita sendiri tak ambil balik. Min syarril waswasil khannas. Arti khannas bersembunyi. Kalau orang berzikir dia bersembunyi. Mana kalau orang melek dia datang. Kalau kita ingat dia sembunyi. Kalau dia datang sampai kapan? La'atiyanna umuriyannahum, aku akan goda mereka. Madaman arwahuhum fi ajsadihim,
selama ruh bersemayam dalam jasad. Selama ruh ada dalam jasad, setan tak pernah berhenti menggoda. Maka bacalah di rumah itu surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dijauhkan dari setan. Tapi perbuatan orang yang membaca itu pun tidak perbuatan setan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, ayat kursi, tapi perbuatan kita macam setan, setan tak lari, dia ketawa. Takkan setan menghalau setan. Mestilah perbuatan kita sesuaikan. Ada tingkah untuk menghafal Quran dan hadis. Doakan saya jadi Al-Hafiz. Al-Hafiz kita di Brunei Darussalam ada tahfiz, rumah tahfiz banyak betul. Guru saya dulu menjadi Ustaz tahfiz Al-Mukarram, Ustaz Armawi Abdul Rahman. Dulu saya mengaji. Saya mengaji pada beliau tahun 1987, 30 tahun yang lalu. Saya datang kemari berjumpa 2007. 2007 datang lagi 2018. Belajar tahfiz Quran. Kami dulu di Al-Azhar menghafal juga, tapi tak banyak. 4 tahun, 1 tahun 2 juzuk, 2 tahun 2 juzuk, 4 tahun 8 juzuk. 2 kali naik pesawat terbang hilang. Mesti menjaga mata, menjaga. Macam mana dulu? Dibaca satu muka surat. Jadi hafaz satu muka surat, lepas itu dibaca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebab nanti exam ditulis di kertas. Ditulis. Kalau ada orang hafaz cepat, tapi tak boleh tulis, sebab lambat. Tulis innallaha la yastahi an yahriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Begitu dulu. Diulang-ulang. Saya bekerja. Saya ada rumah di Kuala Lumpur, rumah ibu bapa saya di Terengganu. Bolehkah saya melakukan sholat jamaah qasar bila saya pulang ke Kuala Lumpur dan Terengganu? Ya, sebab safar, ilatnya safar, bukan ilatnya mak bapak. Kalau saya balik ke rumah mak bapak tak boleh jamaah qasar, bukan, ilatnya safar, mukimnya di Brunei Darussalam, 400.000 kawan. Maka balik ke Kuala Lumpur, safar. Dari Kuala Lumpur ke Terengganu, safar. Berapa lama kita baru muhim? Kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Syekh Wahbah Zuhaili, 4 hari 4 malam. Tidak hitung kira keberangkatan dan kepulangan. Saya kalau duduk di Bandar Seri Begawan sampai tadi hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, selama 4 hari 4 malam ini boleh jamaah qasar. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi esok lepas subuh saya dah balik, maka saya tetap jamaah qasar. Jadi kenapa tak jamaah qasar? Sebab jamaah solat berjamaah di sini Maghrib dan Isya pilihan. Ini tentang masalah jamaah qasar. Last. Doa untuk melembutkan hati anak-anak supaya mendengar cakap orang tua. Digantungkan di cambuk. Alikus saut, gantungkan saut. Saut itu cambuk. Bahasa Brunei-nya apa? Rotan kah? Digantungkan di dinding kah? Sehingga kalau dia macamnya, tengok. Dengan dari kecil kita sudah diajarkan, Ustaz ini murid namanya Abdul Somad. Nah, ini rotan dibelah 4. Kau pukul dia ikhlas aku dunia akhirat. Begitu dulu. Pukullah, tapi bukan pukul ingin menganiaya, ingin membunuh, tapi mendidik. Oleh sebab itu maka doa jangan pernah lupa. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Bertawassul dengan baca Al-Fatihah, bertawassul dengan membaca surah Yasin. Selepas itu dengan barakah kemuliaan surat Yasin, maka lembutkanlah hati anakku ya Allah, supaya dia menjadi anak yang penurut. Karena kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah illa yassarahullah,
termasuklah anak yang susah diajar, ditunjuk ajar menjadi mudah karena kemuliaan surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan anak kita yang baik-baik insyaallah. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa narju ilayka bi nabiyyikal amin wa anbiya'i wal awliya'is salihin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatika tamma an talfadha bi 'ayni inayatika rabbaniyah wa tahfadha bi hifdhi wiqayatika samadiyah ya lalatal malik wa wahdi yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Mu'izzuddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi ajma'in. La tad'alana dhanban illa ghafarta, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la 'aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wa la dainan illa qadaita, segala hutang piutang kami tutupilah ya Allah. Wa la maridan illa syafaita, saudara kami yang sedang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Wa la maitan illa rahimta, yang meninggal dunia maka curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat kami dunia dan di akhirat baik hajat itu dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah, min hufazil Quran, para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilik, orang-orang yang berjihad mujahid di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yarzuquha rizquha min kulli makan, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rfa'na al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan daripada malapetaka, bencana, riba, zina, segala yang munkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Selama 2 jam dari pukul 8 sampai pukul 10 ini, banyak silap-silap dan salah dari al-Faqir hamba Allah yang Maha Subhanahu. Mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.